10. Apakah kamu yang menjebakku? Wilona membuka matanya perlahan-lahan. Ringisan pelan lolos dari bibirnya karena pening tiba-tiba menyerang kepalanya. Wanita itu mengerjapkan matanya berulang kali. Keningnya mengerut saat menyadari kalau tempatnya berada saat ini bukanlah kamarnya yang ada di rumah Devano. Wilona terlonjak hebat ketika merasakan pergerakan seseorang di belakangnya. Saat itu pula ia baru menyadari ada lengan kokoh yang memeluk perutnya dari belakang. Mengabaikan pening yang masih mendera, wanita itu langsung mengubah posisinya menjadi duduk. Tubuhnya berubah pucat pasi dan gemetar ketakutan. Wilona masih belum berani menoleh ke belakang. Ia berusaha mengingat apa yang terjadi sebelumnya, namun dirinya tidak bisa mengingat apapun. Wanita itu membekap mulutnya dengan kedua tangan setelah memberanikan diri melihat siapa yang berbaring di sampingnya. Kenapa bisa sampai begini? Apa yang sudah aku lakukan? Lirih wanita itu dengan mata berkaca-kaca. Wilona menyingkirkan tangan yang melingkari perutnya itu perlahan-lahan. Seolah-olah takut seseorang di sampingnya ini akan terjaga. Dia memang bukan orang yang asing lagi baginya, bahkan memiliki status meskipun hanya di atas kertas. Lelaki yang kini terlelap di sampingnya adalah Devano Anggara, mantan kekasih kakak tirinya yang sekarang berstatus sebagai suaminya. Dengan keadaan pakaiannya yang berantakan seperti ini, tidak perlu dijelaskan lagi apa yang mereka lakukan sebelumnya. Wilona ingin membangunkan Devano. Mencerca lelaki itu dengan berbagai pertanyaan meskipun pasti sangat mengerikan saat didengar, ia tetap ingin mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Namun perutnya mendadak bergejolak dan wanita itu terpaksa segera beranjak menuju toilet yang tersedia di kamar itu. Ketika Wilona keluar dari toilet, Devano sudah terjaga. Tatapan mereka terkunci selama beberapa saat sebelum Wilona memilih melengos. Amarah yang menggelora sudah berkumpul di dada wanita itu. Ia benar-benar kecewa pada lelaki yang kini sedang menatapnya ini dengan tangan mengepal sempurna. Wilona melangkah menuju ranjang. Wilona, kamu sudah. Plak. Tanpa basa-basi, Wilona langsung menamparkan wajah Devano sangat keras. Seluruh rasa segan yang dirinya miliki menguap tak bersisa. Ia tidak menyangka Devano tega melakukan ini padanya saat keadaannya sedang tidak sadar. Kamu sudah berjanji tidak akan melakukan apapun padaku tanpa izin. Kemana janji itu sekarang? Hah? Kenapa kamu tega melakukan ini padaku? Raung Wilona dengan mata berkaca-kaca. Atau jangan-jangan kamu yang sengaja menjebakku? Devano yang masih terkejut atas tamparan Wilona langsung bangkit dari posisinya berusaha mendekati Wilona yang terus melangkah mundur. Tunggu dulu, jangan salah paham. Aku tidak melakukan apapun padamu. Kamu bisa mengeceknya sendiri. Kamu pikir aku bodoh? Kalau kamu memang tidak melakukan apapun padaku, kenapa pakaianku berantakan di mana-mana? Lalu bagaimana dengan ini? Siapa yang melakukannya? Bentak Wilona sembari menunjuk lehernya yang penuh bercak kemerahan. Desakan air mata semakin terasa di pelupuk matanya. Namun Wilona berusaha menahan sebisa mungkin agar air matanya tidak meluruh. Ia tidak ingin menangis di sini walaupun hatinya hancur berkeping-keping sekarang. Langkah Devano langsung terhenti mendengar cercaan Wilona. Itu aku hanya ingin membantumu. Percayalah aku tidak melakukan lebih dari itu. Aku minta maaf, aku tidak tahu lagi harus melakukan apa semalam. Lalu apa bedanya? Sahut Wilona dengan wajah merah padam menahan amarah. Aku pikir kamu berbeda dengan orang lain. Ternyata kamu sama saja dengan lelaki hidung belang di luar sana. Kamu memanfaatkan keadaan. Oh. Wilona spontan memekik saat Devano mendorong tubuhnya sampai menabrak tembok.
manik mata lelaki itu yang selalu menatapnya hangat kini diselimuti amarah. Kamu sangat marah hanya karena aku berusaha menolongmu, tapi membiarkan orang lain menjebakmu. Kalau bukan karena salah satu anak buahku yang tidak sengaja melihatmu di sini, mungkin kamu sudah berakhir di ranjang lelaki bejat yang menjebakmu. Dia pasti melakukan lebih dari ini. Sambung lelaki itu penuh penekanan. Kalau aku memang jahat, aku tidak akan menunggu atau meminta persetujuanmu untuk mengambil hakku. Tapi aku tidak melakukan itu karena menghargaimu. Bahkan, semalam aku masih menahan diri. Terserah kalau kamu ingin menyamakan aku dengan orang lain. Pungkas Stefano sebelum melangkah pergi begitu saja. Air mata Wilona menetes bersamaan dengan tubuhnya meluruh ke lantai. Tidak ada bercak darah atau nyeri pada area pribadinya, yang berarti Stefano tidak merenggut kesuciannya. Namun tetap saja, seharusnya lelaki itu tidak melakukan ini padanya. Kalau seperti ini, sama saja lelaki itu memanfaatkan keadaannya. Setelah puas menumpahkan air matanya di sana, Wilona langsung merapikan penampilannya kembali dan beranjak pergi dari sana. Tak ada gunanya berlama-lama di sini, apalagi kilasan kejadian semalam mulai berputar di kepalanya. Ia tidak mau mengingat semuanya. Wilona kesulitan mencari di mana mobil yang semalam ia bawa di area parkiran klub malam tersebut. Wanita itu sampai bolak-balik di sana sembari mengingat-ingat di mana ia memarkirkan mobil itu. Suara klakson tepat di belakangnya membuat Wilona terlonjak. Ketika menoleh, ia mendapati mobil Stefano sudah berada tepat di belakangnya. Wanita itu langsung menyingkir karena mengira dirinya menghalangi jalan. Tetapi, kendaraan beroda 4 itu tak kunjung bergerak. "Cepat masuk. Mobilmu sudah dibawa pulang," ucap Stefano dengan tatapan lurus ke depan. Kemarahan masih terlihat sangat jelas di wajahnya. Wilona berdeham pelan. "Aku bisa menggunakan taksi." Stefano sengaja membelokkan mobilnya dan menghalangi jalan Wilona. "Cepat masuk sebelum ada yang melihat kita di sini," perintah lelaki itu tak sabaran. Pada akhirnya Wilona memilih menurut dan langsung masuk ke mobil lelaki itu. Sebetulnya ia ingin menghindari lelaki ini dulu. Namun tidak ada tempat yang bisa dirinya tempati untuk sementara waktu. Ketegangan masih menyelimuti suasana mobil itu di sepanjang perjalanan. Walaupun Stefano sudah banyak sekali membantunya dan sekarang berstatus sebagai suaminya, Wilona tetap tidak bisa menerima perlakuan lelaki itu. Apapun alasannya, perbuatan Stefano tetap membuat Wilona marah. Awalnya Wilona ingin bolos dari kantor dan mengurung diri di kamar untuk menenangkan diri. Tetapi, berdiam diri tanpa melakukan apapun hanya akan membuat pikirannya terus berputar pada masalah tersebut. Akhirnya, ia memutuskan tetap berangkat dan bersikap profesional terlepas dari masalah yang terjadi. Wilona sedikit heran karena orang-orang yang bergosip tentangnya kemarin malah tidak melirik dirinya sama sekali hari ini. Tentu saja itu membuatnya lega, namun tetap saja ia merasakan sesuatu yang janggal. Tetapi, dengan pikiran yang berantakan begini, Wilona tidak mau mengurusi masalah yang tidak penting. "Apa Tuan Stefano ada di dalam?" "Aku ingin mengantarkan berkas untuk meeting," tanya Wilona pada sekretaris Stefano. "Tuan ada di dalam, tapi beliau sedang kedatangan tamu." "Tapi, kamu langsung masuk saja, meetingnya 30 menit lagi, sekalian kamu ingatkan Tuan Stefano," jawab sekretaris Stefano itu dengan senyum ramah. Wilona langsung mengetuk ruangan lelaki itu, namun tidak ada sahutan sama sekali. Akhirnya ia pun langsung membuka pintu tersebut. Matanya terbelalak melihat pemandangan tak senonoh yang tersaji di depan matanya.